Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Julisa Putri dari jurusan Tadris IPS 2B. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan bisnis di Indonesia dan model persaingan dari Michael Porter. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi dari mata kuliah manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Darni. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak videonya ya. Yang pertama, perkembangan bisnis di Indonesia. Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini semakin hari semakin meningkat dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dulu sebelum ada teknologi yang canggih, hanya ada bisnis dari banyak sektor atau bisnis offline. Nah, tapi saat ini bisnis tidak hanya offline karena seiring berkembangnya zaman, maka teknologi semakin canggih dan bisnis bisa dijalankan secara online. Jadi tidak heran jika saat ini di Indonesia memiliki banyak bisnis yang tersebar luas, baik offline maupun online. Bahkan pebisnisnya tidak hanya orang tua atau dewasa, tapi anak-anak muda pun banyak yang mulai menjalankan bisnis. Bisnis yang berkembang di Indonesia mencakup berbagai bidang dan terdiri dari bisnis kecil sampai bisnis yang mulai mendunia. Lalu, industri apa saja yang memiliki prospek yang bagus? Nah, kita dapat menentukan apakah sebuah usaha memiliki prospek atau tidaknya adalah dengan cara melihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Analisa seperti ini sangat penting kita lakukan dengan tujuan usaha yang kita pilih dapat bertahan dan terus mengalami pertumbuhan. Salah satunya yaitu bisnis di bidang makanan dan minuman. Bisnis di bidang ini memang sudah pasti akan terus mengalami pertumbuhan. Kita pasti tahu alasannya, karena setiap orang pasti butuh makanan, entah itu makanan pokok atau makanan siap saji, apalagi bagi orang yang sibuk. Selanjutnya, perusahaan dalam bidang makanan dan minuman. Salah satunya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, PT ini merupakan perusahaan skala besar yang sangat populer dan produknya pun mengena ke berbagai penjuru tanah air. Indofood menjadi produsen makanan dan minuman yang telah mengekspor produknya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Nah, perusahaan ini telah didirikan sejak tanggal 14 Agustus 1990 oleh seorang pendiri bernama Sudono Salim dan kini telah berhasil mendirikan banyak anak cabang yang juga mengikuti sukses di pasaran. Indofood Iklan memajukan dan meningkatkan kualitas kinerja serta bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solutions. Perseroan ini resmi menawarkan sahamnya pertama kali pada tahun 1994 dengan harga Rp6.200 untuk per lembar saham dengan nilai Rp1.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model persaingan dari Michael Porter. Yang pertama itu ada persaingan perusahaan sejenis. Persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibanding strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Contohnya perusahaan Indofood dengan Mayora yang sama-sama merupakan perusahaan dalam bidang makanan dan minuman. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendatang baru. Menurut Porter, bahwa ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang sudah ada yang dapat diperkirakan oleh si pendatang baru. Jika rintangan atau hambatan ini besar dan atau pendatang baru memperkirakan akan ada perlawanan yang keras dari muka-muka lama, maka ancaman masuknya pendatang baru akan rendah. Ada 6 sumber utama rintangan yang masuk yaitu skala ekonomis, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya beralih pemasok, selanjutnya akses ke saluran distribusi, dan biaya tak menguntungkan terlepas dari skala. Kemudian yang ketiga yaitu potensi pengembangan produk substitusi. Pada banyak industri, perusahaan bersaing dekat dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Nah, keberadaan produk substitusi menciptakan batas harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi.
Tekanan kompetisi yang berasal dari produk substitusi meningkat sejalan dengan menurunnya harga relatif dari produk substitusi dan sejalan dengan biaya konsumen untuk beralih ke produk lain menurun. Cara terbaik untuk mengatur kekuatan kompetitif produk substitusi adalah dengan memantau pangsa pasar yang didapat oleh produk tersebut, juga dengan memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok, ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau ketika biaya untuk mengganti bahan baku sangat mahal. Seringkali kepentingan yang dicari oleh pemasok dan produsen adalah saling memberikan harga yang masuk akal, memperbaiki kualitas, mengembangkan jasa baru, pengiriman just in time, dan mengurangi biaya persediaan. Dengan demikian, memperbaiki profitabilitas jangka panjang untuk semua pihak perusahaan, dapat menjalankan strategi integrasi ke belakang untuk mendapatkan kendali atau kepemilikan dari pemasok. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu daya tawar-menawar pembeli atau konsumen. Ketika konsumen terkonsentrasi atau besar jumlahnya atau membeli dalam jumlah yang besar, kekuatan tawar-menawar mereka menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Perusahaan persaing mungkin menawarkan garansi yang lebih panjang atau jasa khusus untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan ketika kekuatan tawar-menawar konsumen atau bargaining power of consumer cukup besar. Nah, kekuatan tawar-menawar konsumen juga lebih tinggi ketika yang dibeli adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. Ketika kondisinya seperti ini, konsumen seringkali dapat bernegosiasi tentang harga jual, cakupan garansi, dan paket aksesori hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu tadi 5 model persaingan dari Michael Porter. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.